Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, para apologet Kristen yang sangat hebat di video berikut menjelaskan secara detail kepada Ustadz Juma bahwa ciri-ciri Nabi di dalam Alkitab berbeda dengan Nabi Muhammad. Artinya bahwa ciri-ciri para Nabi di dalam Alkitab ya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Tapi mari kita bisa membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walaqad katabna fiz zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Jangan. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang nyambung ini banyak. Iya, beliau memang penghujat. Dan gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti terus Hamim tahu nggak kau arti Hamim? Kenapa? Tahu, ya? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Ayat tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Saya Nabi. Jadi apa? Saya kan Nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan Nabi. Anda Nabi kan? Nah. Anda Nabi kan? Iya. Oke. Sebagaimana Nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan penglihatan. Saya potong sebentar Bang Juma ya. Saya rasa cuma ngadepin orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti ini aja. Lagi mabuk kecubung. Jadi kita ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Udah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian.
Iya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesianya jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus. Itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal, kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotefafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan Nevi. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh. Nggak ada. Selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan. Tidak ada satupun. Ya, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Suma ya. Jadi nggak ada lah. Seperti itu kawan-kawan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu.
Gak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Gak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, teman, di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari Ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu bahwa Sema Yisrael, Yutefave Eloheinu Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda. Enggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, enggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini, Bang. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name. Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di situ Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Saya ngomongnya kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya saya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. Nanti aja Bang, nanti aja, saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuman satu datanya. Loh, saya pakai data Ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Udah, ini Ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan, Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian. Elai salah ya. Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Loh, saya nggak ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak ada nama Allah itu kan? Buka Ulangan 6 ayat 4. Buka Ulangan. Kamu kan bikin klaim
bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, YHWH mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak literasi menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Nah, kamu kan bikin klaim tadi, penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan ya udah, nanti aja, ini gitu. Waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Nah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Yang benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Lanjut. Ya. Jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya tapi kitab saya loh ya. Jadi proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotevave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada. Saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Nah, saudara ulang Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan apa yang merupakan pembahasan mereka, saya mau sampaikan satu poin dari apa yang telah kita dengar barusan, bahwa ya sifat-sifat Nabi di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama terutama, tidak ada yang sama dengan Muhammad gitu loh. Artinya bahwa kenabian di dalam Alkitab ini berbeda dengan kenabian Nabi Muhammad gitu loh. Tidak sama, ya, tidak sama sekali, ya. Nah, sebelum Tuhan kita lanjut mendengarkan argumentasi mereka. Dan saya kembali mengingatkan kita untuk tidak lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Berikut lanjutannya. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba dalam Kejadian 21. Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? Dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa?
Iya, bukan Bang, maksudnya Enggak, gue dulu jawab aja nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa. Enggak, saya minta doang nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa. Saya berbicara keturunan menurut pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Wow. Oke. Siapa? Abraham. Udah, Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Ya oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Isa. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka. Sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar, setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang menyembah Yesus enggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong, saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu, biar jelas tadi kan Bang Suma ngomong saya nggak potong, kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh, ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi, kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria Nabi, dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang Nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga, mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang, menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan bayi-bayi, Musa lahir ada pembunuhan bayi-bayi, Musa dicobai di padang gurun, Musa berpuasa 40 hari di padang gurun, Yesus dicobai di padang gurun, Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga.
Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat, Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasiah, kawan-kawan, satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan, Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4-6, onta dan kelinci haram. Muhammad halalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Nah, sambil mendengarkan apa yang mereka bicarakan, mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin, kawan-kawan, mustahil. Ada nabi yang penjelasan itu sih orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. Ya, itu mau saya jawab. Ini poinnya yang keempat, belum sampai gitu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau ya. Tuhan sembahannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih, Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Nah, kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya? Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya jangan dipotong. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Kita mau dengar aja. Potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi manusia itu menurut kitab-kitab para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru, diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotevave, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7-10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah sang firman, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa
yang telah ada dan sudah dibuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yusuf apa yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan beberapa apologet Kristen di video tadi dengan Juma dan teman-temannya. Dan saudara dalam Tuhan, mereka membicarakan tentang kenabian di dalam Alkitab dan hubungannya dengan Nabi Muhammad. Dan sebenarnya banyak poin yang mereka bahas, tapi saya mau sampaikan satu hal, bahwa memang tidak ada nubuat tentang Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Kalau kemudian ada orang di luar sana mengutip beberapa ayat Alkitab dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya mereka, misalnya Ulangan 18 ayat 18, tolong Tuhan, saya katakan ya itu terserah mereka. Tapi intinya ayat demi ayat di dalam Alkitab tidak menubuatkan tentang nabi-nabi di luar nabi Israel. Ya, hanya nabi-nabi yang berasal dari keturunan Israel lah yang dinubuatkan oleh Alkitab, termasuk Yesus Kristus. Secara manusianya Yesus adalah keturunan Daud gitulah. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 1 misalnya. Ya. Jadi saudara orang tua, saya pribadi sudah berulang kali ya, belasan kali bahkan mungkin 20 kali lebih baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak pernah ya satu kata pun saya temukan bahwa ayat Alkitab itu merujuk atau nubuatan tentang nabi lain. Ya, selain daripada nabi-nabi bangsa Israel. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan muat di kolom komentar ya, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Ya, saudara, memang di luar sana ada beberapa orang menyampaikan bahwa nabi mereka ada dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi sekali lagi saya katakan ya, itu terserah mereka. Kalau mereka klaim bahwa nabi mereka dinubuatkan di dalam Alkitab, ya tidak menjadi persoalan, itu kan klaim mereka gitu loh. Tapi nyatanya atau faktanya memang tidak ada gitu loh. Ya. Perjanjian Lama menceritakan tentang nabi-nabi dari bangsa Israel, yang mana nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Dan Perjanjian Lama Alkitab menubuatkan tentang seorang raja, seorang imam, seorang nabi yang akan datang, dan itu melekat kepada diri Yesus, karena Yesus itu juga sebagai raja ya, juga disebut sebagai nabi, sebagai imam ya, dan gelar-gelar ini ada pada diri Yesus ya. Dia bisa disebut sebagai raja karena memang dia raja di atas segala raja, dia Allah di atas segala Allah yang datang ke dunia ini ya, menjadi serupa dengan manusia. Lalu Yesus juga bisa disebut sebagai nabi. Jadi semua jabatan imam itu ada di dalam diri Yesus ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya, Perjanjian Lama Alkitab
ya, membicarakan tentang nabi yang berasal dari Israel dan menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus, dan kita bisa baca di dalam perjanjian baru Alkitab, ya. Jadi sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara mengenai hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang mengedukasi, dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap optimis bahwa kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat senantiasa ada bagi kita. Ya, kadangkala memang ya, dengan banyaknya rintangan dan tantangan kehidupan kita yang kita alami ya setiap harinya kita, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa kebaikan itu tidak memihak kepada kita. Tetapi saya percaya bahwa dengan berpikir positif dan dengan tetap optimis, ya, ketika kita menjalani hidup kita apa adanya, maka ya berkat demi berkat senantiasa ada bagi kita. Dan yang sepadan dengan itu, ya, kita juga harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kerajaan surga, dan harus kita jadikan diri kita sebagai orang yang taat akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita taat akan pesan-pesan Tuhan, akan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, maka saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami berkat dan anugerah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Kalaupun kemudian ya doa kita tidak kunjung dijawab Tuhan misalnya, tetapi saya percaya bahwa ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melewati badai persoalan kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang bahagia, kita senantiasa menjadi orang yang sukacita, dan kita senantiasa menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat yang memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.